Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang mengambil tema tentang aliran filsafat postmodernisme hukum. Nah, pada saat ini saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Maura Abdairisna. Nama saya Muhammad Farizaldi. Nama saya Anissa Devi Fasal Sabila. Nah, baiklah, selamat menyaksikan. Kita masuk kepada apa sih itu postmodernisme? Secara singkat, postmodernisme dapat diartikan sebagai pandangan kritis terhadap kondisi modernitas dan pemikiran modernisme. Postmodernisme tidak lain dari kritik terhadap modernisme. Modernisme adalah pemikiran filsafati, ilmu pengetahuan, dan tatanan masyarakat sebagai kelanjutan dari proyek pencerahan yang menekankan kesatuan, universalitas, kepastian, subjektivitas, dan otonomi. Sebaliknya, jika postmodernisme justru menekankan pluralitas, lokalitas, relativitas, keberagaman, dan inklusif. Postmodernisme mengembangkan pemikiran-pemikiran seperti ketidakpercayaan pada metanarasi, filsafat sebagai percakapan, privatisasi agama, epistemologi non-fondasional, ironi, solidaritas, dan decentraling subjek ataupun dan lain. Spirit dasar dari postmodernisme ini adalah mempertanyakan ide, teori, gagasan, kebenaran, dan praktik kebudayaan hukum yang lama untuk mengungkapkan kepalsuannya guna memunculkan pemahaman, teori, gagasan, dan praktik budaya hukum yang baru. Yang dimaksud dengan postmodernisme hukum adalah pandangan-pandangan kritis terhadap gagasan, pemikiran, teori, dan praktik hukum dalam era modern, postmodern, atau modernisme hukum itu tersendiri. Studi hukum kritis dan pemikir postmodernisme hukum melihat bahwa hukum tidak lebih dari produk dan permainan politik. Hukum postmodernisme. Dari para pemikir positivisme dan realisme hukum, beranggapan bahwa manusia dengan kemampuan akal budinya mampu mencapai kebenaran yang satu, objektif, lengkap, universal, dan tak terubahkan. Perspektif modern pun mampu memahami hukum sebagai sesuatu yang stabil, pasti, dan berlaku umum. Karena manusia rasional dianggap mampu menangkap makna hukum dan keadilan yang sesungguhnya. Hakim misalnya dianggap dapat mengambil keputusan yang adil karena keterampilan teknis yang diperlukan dan steril dari segala pengaruh yang berada di luar. Dengan demikian, subjek hukum sesungguhnya ada pada manusia itu sendiri. Tetapi bagi kaum postmodernis, subjek hukum sekarang terperangkap dan berserakan dalam jalinan berbagai relasi sosial, politik, religius, dan budaya yang mengelilinginya. Subjek hukum tak lagi menjadi pusat yang otonom dan bebas. Subjek hukum terpecah-pecah, terpinggirkan, dan berserakan. Maka bagi kaum postmodernis, kebenaran yang satu, objektif, dan universal sebagaimana diajarkan oleh modernisme hukum merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Karena selain subjek hukum terpinggirkan, hukum pun harus dipahami sebagai representasi, kenyataan, dan pada hakikatnya bercirikan tekstual, sehingga dapat diinterpretasikan dalam kerangka interpretasi. Tidak ada makna tunggal yang dapat ditemukan dalam teks. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang karakteristik aliran filsafat hukum postmodernisme. Menurut buku Stephen Feldman, dia menjelaskan beberapa ciri. Yang pertama, menolak fondasionalisme dan esensialisme yang menjadi kekesan modernisme. Yang kedua yaitu cenderung menolak segala bentuk kepastian, sesuatu yang jelas dengan sendirinya, progres, batas, termasuk batas-batas disiplin akademik. Yang ketiga, jurisprudensi postmodern cenderung mengakui, mengeksplorasi, dan kritis terhadap paradoks-paradoks dan inkonsistensi hukum. Yang keempat, memusatkan perhatian pada kekuasaan dan seluruh manifestasinya dalam seluruh bidang kehidupan termasuk hukum. Yang kelima, pemikir postmodern memahami hukum dalam kaitannya dengan bahasa sebagai konstruksi sosial. Keenam, menekankan praktis refleksi. Yang ketujuh, kaum postmodernis menolak konsep modernisme tentang diri individual dan serentak menolak kemajuan. Yang kedelapan, yaitu secara politik ambivalen, karena banyak pemikir hukum postmodernis menyatakan bahwa terutama dekonstruksi postmodernisme berpotensi memiliki implikasi-implikasi politis dan radikal.